pada acara di sore hari ini. Susunan acara yang telah tersusun akan segera kami bacakan. Acara yang pertama yaitu pembacaan suratul Fatihah. Acara yang kedua sholawat Nabi. Acara yang kedua pembacaan tilawatil Quran. Acara yang ketiga sosialisasi media Hongkong. Adapun acara yang keempat mauidhah hasanah, tanya jawab dan doa penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada acara yang pertama yaitu pembacaan suratul Fatihah. Marilah kita bersama-sama membacanya. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah akan dapat memperlancar semua acara-acara kita pada sore hari ini. Dan langsung saja kita pada acara yang kedua yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Ukti Wijayanti. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun ulaika alladhina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna gulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma tu'minun Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Semoga memuja pembacaan tilawat ini menjadikan hati kita dan semoga kita dapat terus kita dengarkan sampai nanti kita masuk. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi media sosial. Untuk teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui FB dan juga rekamannya akan diupload di DD Hong Kong. Jangan lupa
up dan like fan FB Dompet Duafa Hong Kong, juga subscribe untuk berlangganan YouTube Dede Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang akan diselenggarakan oleh Dede Hong Kong. Kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu tausiah dari Ustadz. Materi hari ini yaitu Arba'in 12 serta manajemen waktu kepada Ustadz Fauzan Abdullah SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, mbak-mbak, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu. Dan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Dalam sebuah riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan majtama'a qaumun. Dari Rasulullah SAW beliau mengatakan, tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, dalam sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Apa yang dibuat di dalam perkumpulan itu? Mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, yatadarasuna bainahum. Mereka mempelajari daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Illa nazalat alaihimus sakinah. Fadilahnya apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan bagi hati mereka. Mudah-mudahan dalam majelis kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan, pancaran hikmah dan hidayahnya pada kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian kita ini kajian kita mengenai hadis. Kajian kita mengenai sabda Rasulullah. Salah satu imam besar namanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Idris nama asli beliau. Beliau ini orang Arab. Jadi ceritanya ini, beliau ini orang Arab. Orang Arab mana nih? Arab Quraisy. Kalau ditanya beliau ini nasabnya itu tinggi. Jadi kalau kita ini orang disebut sebagai orang luar Arab, ataupun disebut dengan ajam. Nah, orang Arab, mereka ada marga-marganya juga, seperti di Indonesia ini. Seperti kami di Medan ini, seperti nama saya, Daulay itu marga, nama keluarga. Di Arab begitu juga, Al-Habsyi, Al-Attas, As-Sighaf, Asy-Syihab, dan sebagainya. Nah, Imam Syafi'i, beliau ini orang Arab, dan Arabnya Arab Quraisy, luar biasa. Nasabnya tinggi. Jadi beliau, walaupun beliau orang Arab, beliau tetap belajar bahasa Arab. Di mana beliau belajar bahasa Arab? Di Bani Huzail namanya. Bani Huzail, beliau belajar di sana. Sebab apa? Karena masih dalam perkampungan. Sastra yang dimiliki oleh Bani Huzail itu tinggi. Jadi kita, seperti kita, ketika sekolah SD, SMP ataupun SMA itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Supaya apa? Biar tahu bagaimana sastra, ada pantun, ada syair. Ternyata ada sastra-sastra, ada tingkatan-tingkatan bahasa yang digunakan dalam sehari-hari. Begitulah orang Arab. Jadi beliau, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu belajar bahasa Arabnya itu sampai berapa tahun? Sampai kurang lebih 18 tahun di Bani Huzail. Seperti itulah beliau. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sering kita dengar Imam Syafi'i ini keilmuan beliau luar biasa. Beliau kalau apa-apa saja itu hafal cepat. Luar biasa. Tingkat IQ beliau tinggi. Sebagaimana di Indonesia ini, alhamdulillah, Bapak Presiden kita yang kemarin, Pak Habibie yang telah meninggal, IQ-nya tertinggi di dunia. Nah, Imam Syafi'i, apa yang masuk dalam kupingnya, telinga beliau, itu langsung ingat, nggak lupa-lupa lagi. Sebab apa? Pertanyaannya, sebab apa? Di antaranya adalah sebab ketika beliau mendengarkan ilmu,
ketika beliau mendengarkan adanya hadis Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mendengar adanya ayat Al-Quran, pentafsiran para ulama, pensyarahan mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW, itu beliau begitu semangat. Sampai-sampai bulu kuduk beliau begitu, berdiri. Jadi bulu-bulu roma beliau itu seakan-akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Saking apa? Saking karena beliau begitu tawajuhnya terhadap ilmu tersebut. Jadi ibu-ibu sekalian, mbak-mbak sekalian, pada kali ini kita berusaha untuk mengambil nur tersebut. Karena apa? Al-Quran ataupun hadis itu ada cahayanya, ada nurnya. Nah, nur ini yang mau kita ambil. Imam Syafi'i laporan kepada gurunya, Syekh Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Wahai guru, aku agak lemah nih hafalan, agak error. Sebab apa? Su'a hifzi. Ini lemah hafalan nih. Maka beliau menasihatkan, Imam Waqi' rahimallahu ta'ala, beliau menasihatkan agar Imam Syafi'i tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Maka hadirin rahmatullah ta'ala, ini mukadimah agar kita meluruskan niat kita. Pertama, kita luruskan niat kita. Dalam majelis ini, walaupun kita berbeda-beda tempat, dalam majelis ini kita niatkan, ya Allah, bukalah pintu hati kolbu saya. Mudahkanlah akal pikiran saya untuk menerima ilmu daripada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan saya, keluarga saya, masyarakat saya, komunitas saya bisa mengamalkan apa yang diberikan pada kita. Hadirin rahmatullah ta'ala, sebelum kita memulai majelis kita, maka kita hadiahkan Al-Fatihah. Untuk siapa? Guru-guru kita. Jadi kebiasaan para ulama itu ketika memulai majelis, mereka akan membacakan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada siang hari ini hadis ke-12. Hadis ke-12. Mengenai apa ini? Mengenai manajemen waktu. Pertanyaannya, siapa yang meriwayatkannya? Ini penting juga untuk kita belajar. Siapa yang meriwayatkan hadis? Apa pentingnya perawi itu? Apa pentingnya kita tahu yang meriwayatkan itu sahabatnya siapa? Sebab nanti ada kaitan-kaitan mengenai kejadian-kejadian antara hadis yang diriwayatkan dengan yang mengucapkan hadis. Hadis yang hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di sini sahabat beliau yang meriwayatkan adalah salah satu muksir. Muksir ini apa? Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bukan hanya beliau nomor 2, nomor 3, tidak. Number 1, nomor 1 dalam bidang hadis. Siapa namanya? Orang Arab, itu kebiasaan mereka nih, kebiasaan mereka. Kalau mereka punya nama, itu pakai abu-abu. Kebiasaannya seperti itu. Kalau kita ditanya, siapakah nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Ternyata Abu Bakar itu adalah nama julukannya, bukan nama asli. Lebih terkenal nama julukan dibandingkan nama aslinya. Begitu keadaan bangsa Arab. Hadirin rahmatullah ta'ala, nama asli daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nama beliau siapa? Nama beliau Abdullah bin Quhafah. Nah, ini kita mesti mengetahui, ini sahabat yang paling dekat dengan Nabi, sahib yang dalam Al-Quran. Sahib itu digelarkan kepada beliau oleh Allah Ta'ala. Siapa nama sahabat ini? Abdullah bin Abi Quhafah. Itu nama asli Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nama sahabat Abu Zar Al-Ghifari. Ada sahabat namanya Abu Zar. Rupanya bukan nama asli juga. Ternyata itu julukan juga. Nama aslinya siapa? Jundub bin Junadah. Nah, di sini nama beliau aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau ini akhir-akhir masuk Islam, datang pada Nabi. Namanya siapa? Abdus Syams aslinya. Hamba matahari. Ditengok Nabi, gawat ini. Ini nama tak betul.
Masa namanya adalah hamba matahari? Ini tak cocok, diganti Nabi. Nama yang kurang baik diganti oleh Nabi. Jadi apa nama beliau? Abdurrahman. Diganti Nabi menjadi Abdurrahman. Bapak beliau namanya Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, nama sahabat ini. Namun, karena beliau suka betul dengan hewan, dengan kucing, sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Nah, ini dia, nama sahabatnya adalah Abu Hurairah. Lebih terkenal Abu Hurairah, julukan ini dibandingkan dengan nama asli beliau, Abdurrahman bin Sakhar tadi. Nah, beliau, salah satu kemuliaan beliau ini, diantaranya adalah khidmat ulama, khidmat Nabi, rajin untuk khidmat Nabi. Siapa yang dia mau menghamparkan sorbannya, sehingga aku selesai maqalati hadza, aku menyampaikan daripada hadisku, penyampaianku, maka dia tidak akan lupa apa yang disampaikan. Cepat-cepat ini. Abu Hurairah paham betul nih, talibul ilmi. Sifat dalam sahabat Abu Hurairah ini talibul ilmi. Jumpa Nabi hanya 3 tahun terakhir, kurang lebih. Terakhir beliau ini masuk Islam, dan jumpa Nabi hanya kurang lebih 3 tahun. Tapi dalam masa 3 tahun ini, cepat beliau meningkat dalam urusan hadis. Nomor 1 di bidang hadis, periwayatan hadis, yang banyak meriwayatkan hadis. Siapa nama sahabatnya ini? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Cepat-cepat beliau tadi menghamparkan sorbannya itu. Nabi duduk di atas sorbannya. Setelah duduk, selesai beliau khutbahnya, dilipat lagi. Setelah selesai itu, apa yang disampaikan masuk terus ke dalam otak beliau. Gak hilang-hilang. Sehingga nomor 1 lah beliau menjadi orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya Siti Aisyah, di bawahnya adalah sahabat Anas radhiyallahu anhu ajmain. Hadirin rahmat subhanahu itu kurang lebih mengenai sahabat Abu Hurairah. Nah, di sini beliau menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita perlu ingatkan ya, kalau kita disebutkan nama Allah, puji Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala. Belakangnya itu ada gelarnya. Kalau disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad, kita ucapkan itu. Ini berupa doa. Sallallahu Alaihi Muhammad. Paling sedikit Sallallahu Alaihi Muhammad. Sahabat tadi, kalau laki-laki, radhiyallahu an. Kita ucapkan radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhai sahabat. Kalau sebetulnya, kalau kita ditanya nih, untuk apalah kita mendoakan sahabat? Padahal kan sahabat ini radhiyallahu anhum radu'an, udah diridhai Allah Ta'ala. Semua sahabat itu sudah diridhai Allah Ta'ala. Semua sahabat diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Nggak cocok kita tuh mendoakan. Kita bawa sahabat nih. Sehebat-hebatnya wali, sehebat-hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehebat-hebatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang adil, itu tak bisa membandingi daripada ibadahnya sahabat. Nggak bisa. Sehebat apapun kita memberikan sedekah, tak akan mampu membandingi daripada 1 dirhamnya sahabat, nggak bisa. Sebab suhbah, ada pertemuan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Apa artinya Sallallahu Alaihi Muhammad? Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Rasulullah. Untuk apa kita tuh mendoakan Nabi? Yang cocoknya ini, Nabi yang doakan kita. Kita nggak cocok untuk mendoakan Nabi, nggak cocok. Nabi ini atas, kita ini di bawah. Nah, kenapa kita mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad? Ya Allah, berikanlah rahmat pada Rasulullah. Kenapa seperti itu? Ternyata para ulama menjelaskan, kita ini ucapkan selawat pertama karena perintah Allah. Yang kedua, dengan kita mendoakan Nabi, ucapkan selawat itu, rajin-rajin kita berselawat itu, agar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada Nabi Muhammad nyucur ke kita. Sebab apa? Udah kepenuhan Nabi Muhammad nih, sudah penuh betul itu. Rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala kepada Rasulullah sudah penuh betul. Sehingga kita luberan-luberannya itu. Sehingga kita
berkah-berkahnya itu yang jatuh daripada beliau itu untuk mengalir pada kita. Maka dengan rahmati Allah, jangan sampai lisan kita ketika diucapkan Nabi Muhammad selalu dengan sallallahu alaihi Muhammad. Dengan rahmati Allah, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, di antara sempurnanya seorang muslim, di antara sempurnanya. Sempurna iman kita? Belum. Hanya saja kita berusaha untuk sempurna. Tapi di antara tanda-tandanya, baiknya, husni islamil mar'i, di antara baiknya, bagusnya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadirin rahmati Allah, meninggalkan yang tidak bermanfaat, meninggalkan yang sia-sia. Ini penyakit kita memang. Kena kita memang. Sia-sia ini betul-betul penyakit yang luar biasa. Luar biasa. Syekh Aid Al-Qarni, bahkan Syekh Muhammad Al-Ghazali, Jadid Hayatak dalam kitab beliau, itu waktu luang, waktu sia-sia itu ibarat apa? Ibarat pedang. Yang satu ketika dia bisa membunuhmu, bisa menyucukmu. Sebab begitu bahayanya waktu luang ini. Waktu sia-sia, tak digunakan apa-apa, nganggur aja waktu itu. Habis gitu aja. Ini berbahaya. Sebab mungkin pada saat itu syaitan akan datang. La'atiyannahum min baini aidihim. Setan ini hebat. Pengalamannya ribuan tahun sejak Nabi Adam. Hebat betul nih, profesional. Kalah kita profesionalnya nih. Betul-betul manajemennya luar biasa. Setan datang. Datang dari depan, datang dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dia punya misi, punya tugas. Tugasnya satu. Pokoknya orang ini masih jatuh nih. Mesti kita goyang ini orang ini. Dengan kelembutan-kelembutan. Ada yang dia dengan kekuatan. Ini dengan kelembutan, bisikan-bisikan ini. Setan ini mainnya bisik-bisik saja. Bisik-bisik halus. Tapi begitu kena kita, gawat ini. Bisa rusak amalan kita. Ujub, takabur, iri, dengki dalam ini. Dihajarnya nih. Setan betul-betul menghajar hati kita nih. Dibisikkan dari telinga nih. Masuk dia. Tap, masuk ke hati. Begitu hati itu main dia. Buruk sangka, dendam, iri, dengki, dan sebagainya itu. Menggerogoti hati kita nih. Dimakan hati kita tuh. Sehingga apa? Pikiran kita pun tak jernih lagi. Tak lurus lagi. Amalan jadi tak betul. Sebab hati sudah rusak. Fil jasad mudghah. Dalam jasad kita ini ada, nih. Kolbu ini kalau sudah bermasalah, susah jadinya. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara baiknya seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggal yang sia-sia. Gimana caranya? Bagaimana cara supaya kita tuh mengatur waktu kita supaya tidak sia-sia? Lago, sia-sia. Dulu zaman Nabi itu waktu sholat Jumat kan Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Dulunya belum masjid seperti kita sekarang, sudah lantai keramik dan sebagainya, AC dan sebagainya. Tak seperti itu. Dulu masih hanya pelepah kurma. Jadi bangunan masjid itu memang sudah ada, namun belum semewah sekarang. Lantainya masih tanah. Dan kerikil-kerikil itu ada. Batu-batu itu ada. Nabi menyabdakan, man laibal asa faqad lagha. Kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang main-main. Jadi waktu khutbah Jumat, Nabi lihat ada orang dia main-mainkan batu. Main-mainkan batu. Nabi katakan, siapa yang dia main-main batu, maka sungguh dia telah lagha, berbuat yang sia-sia. Dalam khutbah Jumat deh. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, diingatkan Nabi. Nabi ini betul-betul luar biasa cintanya pada umat. Ingat bahwa Islam ini hadir bukan untuk menyusahkan kita, tapi memudahkan.
Dan bukan hanya untuk kehidupan akhirat saja. Oh, kita beragama Islam ini untuk akhirat saja. Enggak. Islam ini hadir bahkan untuk memperbaiki keadaan dunia kita. Rasulullah ajarkan, kamu kalau mau bagus, gunakan itu waktu. Jangan sampai sia-sia. Maka nasihat-nasihat para ulama, kita mesti membuat jadwal kita. Kapan baiknya buat jadwal tuh malam. Malam kita selesaikan jadwal kita tuh. Apa yang mau dikerjakan besok. Setelah itu apa? Waktu subuh, kita jelaskan ini. Kita doakan pada Allah. Subuh. Jadi sudah rencana itu. Waktu subuh, waktu produktif kita. Ketika sholat fajar, sholat subuh, kita doa pada Allah. Ya Allah, aku punya rencana tadi malam. Jadi bagus kita ini setiap hari kita renew kegiatan kita tuh, daily activity. Jadi jam segini, jam segini, sangat baik untuk kita. Kita teringat, kita akan teringat. Jam segini saya mesti ini kita pakai handphone untuk mengingatkan kita alarm dan sebagainya. Hadirin rahmatus subhanahu. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim ini sebaiknya produktif. Jadi tak ada istilahnya Islam ini nganggur. Bukankah kita lihat orang-orang hebat zaman dahulu kala itu adalah daripada orang-orang yang produktif. Matematika yang buat orang Islam Al-Jabar, Ibnu Sina, itu orang-orang Islam yang produktif. Dari kecil sudah hafal Al-Quran. Fikihnya sudah selesai. Ilmu bahasanya masuk mereka. Jadi sejarah membuktikan para ulama kita terdahulu bukan hanya hebat dalam bidang agama, hebat juga mereka dalam bidang sains. Dan ini terbukti. Sejarah membuktikan kepada kita. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, maka penting bagi kita mengatur waktu-waktu kita. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita. Hadirin rahmati Allah, ini kita bacakan kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Syekh Abdullah Al-Jurdani. Ini syarah Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah ini syarah yang akan kita baca pada siang hari ini. Hadirin rahmati Allah. Di sini beliau menyebutkan, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima yani. Jadi ada dulu namanya Nabi Shish. Jadi nabi-nabi ini yang terkenal kan 25. Ternyata ada juga namanya Nabi Shish. Nah, Nabi Shish ini Allah Subhanahu wa taala turunkan suhuf. Kalau Nabi Muhammad Al-Qur'an, Nabi Daud Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil. Ada namanya Nabi Shish. Diturunkan apa pada beliau? Namanya suhuf. Namanya suhuf. Maka beliau meriwayatkan bahwa man adda kalamahu, siapa yang dia menghitung-hitung kalamnya. Nah, ini berkaitan agar kita tak sia-sia. Apa yang perlu dijaga pertama kali? Lisan kita. Lisan kita jaga. Nasihat daripada Nabi Shish bahwa man adda kalamahu, siapa yang dia menghitung-hitung kalamnya, pembicaraannya, apa yang keluar daripada lisannya ini, mulutnya ini, apa cakap dia, perkataan dia itu dihitungnya. Jadi ini sampai ada ulama-ulama yang mereka itu menghitung perkataannya, ditulis tuh satu-satu. Saya akan makan, pergi dan sebagainya itu ditulis. Malam-malam sebelum tidur dibaca. Oh, segini ya, 10.000 kata sudah. 20.000 kata nih. Rajin pula mereka menulisnya. Anehnya itu seperti itu. Orang dulu ini memang luar biasa. Rajin pula mereka menuliskannya. Dihitungnya, dihisapnya sendiri. Oh, banyak betul rupanya percakapan yang sia-sia. Mereka akan koreksi nih. Hari ini aku yang sia-sia ini sebanyak ini. Sebanyak 5.000 kata nih. Aku kurangi lagi besok. Kurangi lagi. Begitu ulama-ulama terdahulu. Nah, Nabi Shish tadi, man adda kalamahu, siapa yang dia menghitung-hitung kalamnya, pembicaraannya, min amali, daripada amalnya, maka apa? Qalla kalamuhu. Maka kalau dia sudah menghitung-hitung, dihisapnya, maka dia akan menyedikitkan perkataannya. Tidak cakap illa fima yani, kecuali pada yang bermanfaat. Nah, ini yang penting untuk kita perhatikan sama-sama. Berusaha kita.
Saya pun banyak betul percakapan yang kurang baik, kurang daripada bermanfaat. Maka kita belajar. Dalam hati kita mesti selalu niat memperbaiki diri kita. Saya ingin berubah ya Allah. Saya ingin naik tingkat ya Allah. Jangan biarkan diri kita ini tenggelam dalam keadaan seperti ini saja. Tidak. Kita berusaha pada Allah. Ya Allah, bantu aku untuk meningkat ya Allah. Awalnya dari mana? Kita perbaiki lisan kita. Tidak cakap kecuali yang baik. Hadirin rahmat Allah SWT, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ekstrim lagi. Lebih ekstrim beliau nih. Sampai beliau tuh kalau berbicara tuh nggak mau. Sebab apa? Mulutnya diisi batu. Diisi kerikil yang kecil-kecil tuh dimasukkan dalam mulut beliau. Kenapa? Nanti kalau mau bercakap kan dah tertahan nih mulut nih. Jadi berpikir ketika kita mau melontarkan satu ucapan, melontarkan satu perkataan, dipikir terlebih dahulu baru keluar. Sehingga tidak menyakiti orang lain, perkataan kita bermanfaat. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, Imam Ibrahim bin Adham, itu beliau sampai langkah beliau itu pun beliau hitung. Bukan hanya perkataan saja, langkah beliau pun beliau hitung. Langkah ini 2 langkah nih. Langkah pertama maju. Jalan beliau. Begitu jalan, udah. Langkah pertama maju. Tapi ketika langkah kedua, nggak jadi langkah kedua nih. Langkah kedua nih malah mundur lagi. Ditanya, Syekh, wahai Tuan Syekh, mengapa engkau tak jadi melangkahkan langkah yang kedua? Mengapa hanya langkah yang pertama? Beliau mengatakan, kalau langkah pertama ini aku tahu, karena langkah pertama ini adalah untuk Allah, di jalan Allah, fisabilillah. Tapi langkah kedua ini bukan, tapi karena nafsuku sendiri. Aku tak mau melangkah yang kedua ini. Sampai begitu, Syekh Ibrahim bin Adham. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita untuk menjaga lisan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri sebelum dihisab. Jadi malam-malam itu memang cocok betul kita itu untuk menghisab diri kita. Mengkoreksi diri kita. Tanya hati, tanya kolbu. Sudah betulkah perbuatan aku hari ini? Hati kita yang bermain ini. Macam mana caranya? Bagaimana caranya agar lisan saya ini betul? Di sini yang diperbaiki. Hati ini. Penyakit hati kita luar biasa. Jorok betul istilahnya. Kotor hati kita ini. Hati saya yang terutama. Hitam legam. Sebab banyak dosa yang dibuat. Rasulullah SAW menyampaikan kalau seseorang itu dia berbuat dosa, maka timbul satu titik hitam dalam hatinya. Nggak tobat dia, timbul titik lagi. Nggak tobat lagi, titiknya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Hitam hatinya. Gelap udah. Makanya kalau masuk, nggak jadi masuk, membal lagi. Begitu dengar kebaikan, nggak masuk jadinya. Ataupun kadang dengar, udah lewat begitu saja. Nggak lengket. Sebab apa? Problemnya di sini nih. Masalahnya dalam hati kita nih. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jila'uha. Apa obatnya? Jila'uha al-istighfar. Istighfar kita pada Allah Ta'ala. Ya Allah, sampai saat ini aku belum bisa untuk menjaga lisanku. Belum bisa untuk memanfaatkan waktuku dengan sebaik-baiknya. Kolbuku masih rusak ya Allah. Jadi masalahnya sebetulnya, kenapa seseorang itu belum bisa memanfaatkan waktunya dengan baik? Fihi musykil. Dalam hatinya itu ada masalah. Belum ma'rifatullahnya itu belum. Mengenal Allah Ta'ala belum betul. Kita mesti mengenal Allah. Tuhan kita, Allah, Rabbuna. Kalau seseorang itu tahu siapa Allah Ta'ala, kita kenal dengan direksi. Satu PT besar, kita kenal saja dengan direksi itu, kita bahagia betul. Oh, koneksi nih, link nih, ada link. Sebab dia saudaranya daripada bos besar. Itu saja kita sudah senang luar biasa. Kita berhajat untuk meminta mungkin satu pekerjaan. Kita kenal dengan orang yang dia dekat dengan PT tersebut.
dengan kantor tersebut, dengan bos besar tersebut, kita senang luar biasa. Oh, jalan ini, link nih. Ading rahmatul subhanahu wa ta'ala, kita punya masalah besar, kita punya hajat besar, laporannya kepada siapa? Allah Ta'ala. Maka yang mampu memperbaiki kolbu kita yang bermasalah tadi, karena nanti orang, kalau dia mensia-siakan waktunya, berarti memang Allah Ta'ala itu belum wujud di sini. Belum hadir kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Belum kenal dengan siapa Allah Ta'ala, belum kenal. Sakit kita sekarang ini sekarang di Indonesia sedang oksigen sudah jarang, sudah mahal betul. Harganya mahal betul dan untuk didapatkan pun sulit. Saya cek harga oksigen itu berapa sih? Saya cek. Ternyata satu oksigen itu nanti bisa dilihat macam-macam memang apa variasinya. Tapi yang saya tengok itu untuk satu hari oksigen itu dibutuhkan seseorang itu kurang lebih kalau dirupiahkan sampai 91 juta. 1 liter itu sama dengan 25.000. Kalau untuk satu hari itu kurang lebih 91 juta. Satu hari saja. Satu hari. Masya Allah, ini harganya luar biasa. Hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, kita diberikan gratis oleh Allah. Hari-hari kita diberikan gratis. Bukan hanya mungkin 1 tabung, 2 tabung, sudah sampai saat ini berapa tahun mungkin kita ada yang mungkin 20-an tahun, 30-an tahun, 40 tahun dan sebagainya. Hadirin rahmati Allah, nikmat Allah begitu besar pada kita. Nah, seseorang tadi dia belum mengenal Allah, siapa Tuhannya yang memberikan dia nafas. Banyak orang punya mata tuh banyak. Matanya ada, hitamnya ada, putihnya ada, tetapi ada yang dicabut nikmat itu oleh Allah. Sehingga 2 orang, satu punya mata bagus, bisa melihat, yang satu lagi nggak bisa. Telinga bagus ini, kupingnya ada, telinganya ada nih. Semua daun telinga dalam-dalamnya ada. Tapi dicabut kekuatan untuk mendengar. Maka, hadirin rahmati Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Maka tadi, bagaimana seseorang itu mampu untuk memanage waktunya? Pertama, ma'rifatullah. Kenal dengan Allah. Siapa Tuhannya? Hatinya, kolbunya ta'aluk kepada Allah. Jadi hati kita tuh main dia. Hati kita tuh bunyi. Bergetar. Disebutkan nama Allah. Hati kita ada getaran-getarannya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir kita kepada Allah. Kita zikir kepada Allah, paling sedikit kita zikir tuh. Setiap saat, setiap waktu zikir pada Allah. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yazkurullah ta'ala fiha. Nanti ahli surga akan rugi, mereka merasa rugi. Nyesal betul. Sebab apa? Karena dulu waktu di dunia ada waktu-waktu yang digunakan tidak mengingat Allah. Zikir itu tak ada. Nggak ingat sama Allah, lupa. Lalai. Hadirin rahmati Allah. Ahli surga saja yang sudah dimasukkan ke dalam surga, itu mereka merasa rugi. Mudah-mudahan kita dalam satu majelis ini semuanya dimasukkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah. Maka zikir hati kita nih. Paling tidak setiap aktivitas, setiap daripada kegiatan-kegiatan kita, baik di waktu luang ataupun ketika sedang dalam pekerjaan, hati ini jalan. Allah. Jalan hati kita. Selalu kita ingat kepada Allah. Dalam hati kita, ma fi qalbi ghairullah. Orang kalau sudah di dalam hatinya ada Allah Ta'ala, Allah akan mudahkan. Masa kita nanti baca bismillah, mandi begitu juga, kita makan. Dalam hati kita selalu Allah. Yang kedua, cara kita memanage waktu kita, pertama ma'rifatullah, kenal siapa Allah. Yang kedua, ikuti cara Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan cara yang terbaik untuk kita. Tidak ada cara yang terbaik yang diajarkan seluruh manusia, baik manusia yang paling baik sekalipun, kecuali caranya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu minum, diajarkan nih Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau mengajarkan minum.
Kalau kita minum, baca bismillah. Waktu kita minum itu. Minum ini dibagi 3 kali. Baca bismillah. Bismillah. Ketika mau minum tuh. Tegukan pertama. Selesai tegukan pertama, alhamdulillah. Minum yang kedua, kali kedua, tegukan kedua. Bismillah lagi. Selesai tegukan kedua, alhamdulillah. Minum lagi yang ketiga, bismillah. Alhamdulillah. Maka beliau mengatakan, Syekh Mutawalli Asy'arawi ini ulama besar di Mesir, ahli tafsir beliau cukup panjang. Nah, kalau seseorang itu dia minum dengan cara tadi, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, maka orang yang minum seperti ini, maka tidak akan terdetik hatinya untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Selagi air minum dalam tubuhnya, air tadi mengalir, masuk dalam tubuhnya, maka selama air itu masih ada, maka dia tidak akan terdetik untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kan Masya Allah luar biasa nih. Inilah yang sepatutnya kita inginkan. Jauh dari maksiat itu. Jauh daripada perbuatan sia-sia. Wah, luar biasa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertama ma'rifatullah, kenal dengan Allah. Yang kedua, sunnah-sunnah Nabi. Nabi mengajarkan kepada kita kalau minum tadi seperti itu. Makan begitu juga. Sunnah-sunnah Nabi kita buat. Oh, ini lagi mandi nih. Lagi mandi. Apa perintah Allah? Kita tutup aurat. Mandi pun kita diperintahkan untuk menutup aurat. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika waktu kecil beliau, jadi kebiasaannya nih, kalau ulama-ulama besar dulu, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah dulu, memang kadang dari kecil mereka itu sudah nampak memang kadang kecintaan Allah pada mereka. Akan diangkat menjadi orang besar itu kadang dari kecil sudah nampak. Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau beliau mandi pada waktu kecil main-main, kan biasa kita kalau kecil-kecil kadang mandi di kali, di sungai yang jernih. Mandi di situ. Kawan-kawan yang lain telanjang bulat. Nggak pakai pakaian kawan-kawan yang lain. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau pakai basahan. Ditutupnya auratnya. Dari kecil sudah nampak beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali. Hebatnya beliau, dari kecil nih. Belum balik lagi. Punya kebiasaan. Apa yang kebiasaan beliau? Sebelum tidur, baca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Memang luar biasa nih. Mudah-mudahan kita, mungkin ibu-ibu yang sudah memiliki anak, kita ajarkan sedikit demi sedikit kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika di rumah. Sekarang ini kadang kan kita kebiasaan kadang untuk mendiamkan anak dengan HP dan sebagainya. Ini kita rubah sedikit-sedikit. Malam kita biasakan cerita-cerita yang baik. Cerita para nabi, 25 para rasul, bukunya itu kita bacakan sebelum tidur kepada anak-anak kita. Paling baik. Kita ingat bahwa anak-anak kita ada golden age namanya. Ada umur emas. Sekitar umur 7 tahun ke bawah, golden age. Mereka mengingat betul. Memori mereka kuat. Dulu emakku, kalau sebelum tidur nih, itu sering menceritakan tentang kebiasaan para sahabat, kebiasaannya para nabi, kehidupan mereka, diceritakan. Kalau kita mungkin menelpon keluarga kita, sampaikan kebaikan-kebaikan. Nak, sholat ya nak. Nak, baca Quran ya nak. Diingatkan. Nak, baca buku-buku agama, cerita-cerita para nabi, para sahabat, dan sebagainya. Dan mereka itu ingat. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi, begitulah yang pertama, ma'rifatullah. Bagaimana cara kita untuk memanage waktu dengan baik? Pertama, ma'rifatullah. Ingat kepada Allah. Hati koneksi dengan Allah. Apa-apa perbuatan koneksi dengan Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Siapa saja yang memulai perbuatannya, amalnya, mau masak, mau berangkat kerja, baca bismillah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi majelis tersebut, akan memberkahi perbuatan tersebut, amal tersebut. Baca bismillah, tidak kemana-mana. Allah yang pertama, Allah dulu. Yang kedua tadi, kita sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, kita atur waktunya.
skala prioritas. Ada fikih aulawiyat namanya. Ada yang paling tinggi itu apa tuh? Amat sangat penting. Ini number one nih, nggak bisa ditinggalkan nih. Saya kajian ini, nanti jam 2:30, itu ada kajian online nih, didahulukan. Tapi satu lagi ada konser pula nih, konser live, dangdut pula nih. Mana nih yang kedua nih? Mana yang kita dahulukan ini? Amat sangat penting, itu yang pertama. Yang kedua, sangat penting. Yang ketiga, penting. Keempat, tidak penting. Jadi kita bagi-bagi. Setiap dari perbuatan kita bagi-bagi mana skala prioritas kita. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Di sini kita lanjutkan daripada kumpulan syarah daripada Syekh Abdul Al-Jurani, bahwa idza ra'aita qasawah fi qalbika. Ada namanya Malik bin Dinar. Orang soleh terdahulu. Malik bin Dinar namanya. Beliau mengatakan, idza ra'aita qasawah. Jikalau kamu melihat ada kekerasan dalam hati kamu, asal mungkin dinasihati mungkin kurang nangkap. Kok lemah saja badan? Badan tuh lemah saja. Mau sholat berat kali. Satu kadang kalau udah baca satu ayat langsung tenggelam mata, tenggelam. Mau zikir apalagi. Jadi memang kita dinasihatkan para ulama itu kita megang tasbih. Tasbih itu apa? Kan tak ada zaman Nabi. Oke. Tapi tasbih itu dia membantu untuk mengingatkan kita. Orang megang tasbih aja karena sudah teringat Allah Ta'ala. Megang tasbih ini bawaannya mau zikir aja. Maka baik sekali kalau kita megang tasbih itu kemana-mana. Maka beliau mengatakan, kalau kamu tengok, kalau kamu lihat, qasawah fi qalbika, ada kekerasan dalam hati. Lemah badan. Wa hirmanan fi rizqika. Rezeki kok seret misalnya. Rezeki seretnya apa? Kan gaji tiap bulan turun. Nggak mesti begitu. Kadang rezeki ini, kita sudah investasi di kampung, kita investasi. Nyuruh buatkan rumah untuk buat rumah sewa misalnya. Tiba-tiba kadang tukangnya lari. Kita investasi di satu mungkin perusahaan, tiba-tiba investasinya bodong misalnya. Masalah-masalah saja dalam rezeki kita. Uang sudah ada, alhamdulillah. Tapi kok ketika dikeluarkan itu lari-lari nih. Ini seperti apa masalahnya nih? Ternyata beliau mengatakan fa'lam annaka takallamta fi ma la ya'ni. Ternyata bahwa ketahuilah kamu sungguh telah mengucapkan perkara yang sia-sia. Jadi tadi perkataan itu memang sangat-sangat bereaksi. Perkataan itu dia akan menimbulkan efek terhadap amalan kita. Apa yang keluar daripada lisan itu berefek kepada perbuatan-perbuatan kita. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Apa obatnya? Apa obatnya? Tadi pertama kita mesti memperbaiki hubungan kita dengan Allah, selalu zikir, kita selawat, skala prioritas. Kalau Imam Syafi'i beliau mengatakan, itu obatnya supaya orang itu dia tak berbuat sia-sia. La ya'ni ilaju tarki ma la ya'ni ayya'lam annal maut baina yadayhi. Orang itu kalaulah dia mau tahu caranya supaya mengobati waktu-waktunya yang lalai, ketahuilah bahwa dia akan mati. Anal maut baina yadayhi. Di depan hadapannya nih. Mati itu udah di hadapannya. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tahu usah pusing-pusing. Untuk kadang ada orang yang atur waktu panjang sudah skala 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi seperti ini. Hadirin rahmati Allah, kita sederhanakan saja. Semua perbuatan kita itu kita sederhanakan saja. Macam mana cara menyederhanakannya? Saya hanya mengerjakan hari ini saja. Kita berbuat hari ini. Seakan-akan memang mati besok memang. Ka'annaka tamutu ghadan. Jadi kita fullkan nih. Aku bayangkan kita akan mati besok. Sekarang hari amal kita yang terakhir. Hari ini yang terakhir kita. Maka kita akan sungguh-sungguh. Mati besok nih. Besok mati nih. Kita berusaha. Hari ini aku persembahkan yang terbaik untuk Allah Ta'ala. Kita ingat. Kita beramal bukan amalan biasa. Kita persembahkan amalan yang luar biasa, yang terbaik. Tentu kita ingat Habil anak Nabi Adam dengan Qabil. Habil bagaimana? Habil diperintahkan Allah. Kalian berdua kurban. Itaqarraba kurbanan.
fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbala min al-akhar. Dua-duanya ini Habil ibadah, Qabil ibadah juga. Dua-duanya ibadah nih, korban dua-duanya ini. Qabil macam mana? Qabil ini dia seorang petani gandum. Jadi gandum-gandum yang bagus-bagus itu diambilnya, dipilihnya yang bagus-bagus itu. Yang bagus disimpannya untuk makannya, yang buruk untuk Allah. Ini untuk Allah, yang buruk-buruk dan jelek-jelek dikasihnya untuk Allah. Lain pemahamannya dengan Habil. Habil peternak, domba, kambing kibas, tanduk besar, badan tegap kambing itu. Yang diambilnya yang mana? Yang paling bagus. Ini untuk Allah Ta'ala. Siapakah yang diterima di antara keduanya? Yang terbaik tentunya. Maka dengan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berusaha setiap amalan kita yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Baca Quran dengan cara yang terbaik. Sholat dengan cara yang terbaik. Sudahkah Anda sholat? Sudah, alhamdulillah saya sudah sholat. Kalau ditanya. Tetapi apakah sholat Anda dengan yang terbaik? Sholat kita dengan yang terbaik. Almarhum Ustaz Arifin Ilham. Beliau ketika mau sholat tahajud tuh. Beliau mandi dulu, sholat tahajud nih, sholat tahajud. Beliau mandi dulu, bersih-bersih, pakai pakaian yang cantik, pakai minyak wangi, bersih-bersih, sampai ditanya sama istrinya, "Bang, mau kemana, Bang?" "Mau bertemu dengan Allah," katanya. Artinya apa? Kita kalau mau sholat persiapan betul. Diusahakan sekemampuan kita dengan persiapan kita yang terbaik ketika mau bertemu dengan Allah. Siapa yang dia mampu untuk mandi 5 kali sehari, ketika dia mau sholat, itu lebih baik. Ketika mau menghadap Allah, dalam keadaan apa? Fresh, segar, wangi, bersih. Bukan dalam keadaan yang mungkin kurang enak, bau badannya. Mungkin dalam keadaan yang pikiran kusut dan sebagainya. Menyegarkannya macam mana? Mandi. Segar, badan, fresh, wangi. Baru menghadap Allah Ta'ala. Ada yang rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada namanya Syaiban Ar-Rai. Ini apa yang terakhir, insya Allah. Syaiban Ar-Rai. Beliau ini kawannya Imam Syafi'i di zaman Imam Syafi'i. Ada beberapa pertanyaan ditanyakan kepada beliau. "Wahai Tuan, bagaimana seseorang jikalau dia ketika sholat, dia lupa nih. Contoh ini sholat asar. Sholat asar, kan 4 rakaat, tapi lupa nih. Ini 3 apa 4? Ini 3 apa 4? Maka dia mesti, apa yang mesti dibuatnya? Dia tanyakan kepada Syekh Syaiban Ar-Rai. "Wahai Tuan, macam mana nih? Ada orang yang lupa dalam sholatnya. Macam mana nih? Bagaimana nih hukumnya, Tuan? Apa yang mesti dibuatnya?" Maka beliau jawab, "Kamu mau saya jawab dengan mazhab kamu apa mazhab saya? Kamu mau saya jawab dengan mazhab kamu apa mazhab saya?" Maka beliau bilang, orang yang tanya tadi, "Dua-dua Tuan sekalian. Mazhab Tuan dengan mazhab saya. Kalau mazhab kamu," kata Syekh Syaiban Ar-Rai tadi, "kalau mazhab kamu, orang yang dia terlupa dalam sholat, maka dia ini, dalam mazhab kamu, orang yang seperti ini, dia mesti mengambil bilangan paling kecil. Contoh sholat asar, dia lupa tadi, 3 atau 4, 3 atau 4. Kalau dia lupa, maka menurut mazhab kamu, dia mesti ambil bilangan paling kecil, berapa rakaat? 3 rakaat. Dia ambil, diyakinkan dalam hatinya itu 3 rakaat. Sudah, sesudah dia 3 rakaat dibuatnya, dia sempurnakan tambah 1 rakaat sehingga sempurna 4 rakaat. Kemudian bagaimana? Kemudian dia sujud sahwi. Betul Tuan, kata yang bertanya tadi. Betul Tuan, itu mazhab kami. Lalu bagaimana dengan mazhab Tuan? Kalau mazhab saya, orang yang dia terlupa dalam sholat, orang ini mesti dipukul. Orang ini mesti dirotan ini orang ini. Karena bagaimana mungkin dia bisa lupa pada Allah Ta'ala. Sedangkan dia sedang menyembah Allah Ta'ala. Dia sedang sholat. Kok bisa lupa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Wahai Tuan, bagaimana seseorang yang dia punya 40 ekor kambing. 40 ekor kambing. Haulnya sudah, nisabnya sudah. Dia sudah haul, sudah setahun, sudah. Nisabnya sudah cukup 40 ekor. Berapa Tuan yang mesti dikeluarkannya? Tanya pada Tuan Syekh tadi.
Syekh tadi menjawab lagi, kamu mau saya jawab dengan mazhab kamu apa mazhab saya? Mazhab kamu apa mazhab saya nih? Maka dikatakan oleh orang yang bertanya tadi, dua-dua tuan sekalian. Maka Syekh Syaiban Ar-Rabi beliau menjawab, kalau mazhab kamu, orang yang dia punya 40 ekor kambing, sudah cukup haulnya, sudah cukup nisabnya, maka orang seperti ini, dia mesti mengeluarkan 1 ekor kambing. 40, dikeluarkan 1 ekor. Oh betul tuan. Seperti itu memang mazhab kami. Bagaimana dengan mazhab tuan? Kalau mazhab saya, al-mal wa malikuhu lillah. Harta dengan yang punya sekalian, itu adalah punya Allah Ta'ala. Harta 40 ekor kambing, itu semuanya adalah punya Allah. Dan aku pun pemiliknya adalah, itu punya Allah Ta'ala. Kalau diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala semuanya aku persembahkan kepada Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud ceritanya apa? Kisahnya apa? Kita berusaha kita nih. Tak akan mungkin kita tak ada yang lupa. Kadang kita terlupa, agak lalai mungkin dalam sholat. Namanya kita memang manusia. Namun hadirin rahmati Allah, kisah-kisah ini kita berusaha. Supaya apa? Memperbaiki sholat kita. Yang kedua, seperti tadi, dia berkorban sampai 40, semuanya diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iya, kita berusaha. Agar apa? Agar kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk meningkatkan pengorbanan kita. Nah, ini mumpung alhamdulillah ini bulan Zulhijjah, ini bulan pengorbanan. Bagi kita yang mampu, sudah cukup kira-kira penghasilan kita, silakan kita untuk berkorban. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkad. Tapi ada juga mazhab yang mewajibkannya. Apa mazhabnya? Mazhab Hanafi. Diwajibkan itu. Orang yang sudah punya 4 keadaan. 4 keadaan. Dirinya cukup nafkahnya. Yang kedua, orang yang dinafkahinya sudah selesai. Nafkahnya itu. Yang ketiga, dia cukup makanannya 4 hari. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Cukup makanannya 4 hari ini. Dari hari raya dengan hari tasyrik. Cukup makannya selama 4 hari ini. Contoh misalnya di Indonesia, 1 hari misalnya 100.000. Dia punya uang sampai 400.000. Udah cukup nih. Maka bagi dia sudah bisa untuk berkorban. Dengan apa satu lagi? Tadi yang 4 syarat tadi. Pertama dirinya udah dinafkahi. Yang kedua keluarganya udah. Yang ketiga cukup makanannya selama 4 hari. Yang keempat dia mampu untuk membeli daging kurban. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 2,5 juta ataupun 3 juta. Jadi mungkin kalau dia ada uang sekitar 5 juta, dia sudah sunnah muakkad hukumnya dia untuk berkurban. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berusaha untuk mempersembahkan kurban kita yang terbaik pada Allah. Ini juga kita perlu ingatkan bahwa nanti 10 Zulhijjah sudah hari raya. 10 Zulhijjah sudah hari raya. Itu tanggal 20 nanti. Tanggal 20 Juli. Satu hari sebelum itu kita disunahkan untuk berpuasa. Jadi salah satu cara kita memanfaatkan waktu, ini adalah di bulan yang mulia. Bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang mulia. Nah, salah satu perintah Allah Ta'ala, kita diperintahkan, disunahkan kita untuk puasa. Puasa apa namanya? Puasa Arafah, tanggal 9. Puasa dalam bulan Zulhijjah ini bermacam-macam. Kalau mampu dia puasa selama sebulan ini, silakan berpuasa selama sebulan, kecuali 4 hari. 4 hari tak boleh. Kalau 10, 11, 12, 13 ini hari tasyrik, haram hukumnya. Sehebat-hebatnya iman seseorang itu, tak boleh dia puasa pada hari ini. Tapi sebulan selain hari itu, boleh kita puasa, sunnah. Atau kalau yang tak mampu dia puasa Daud, puasa Senin Kamis. Atau paling tidak 8 nanti, tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu adalah tanggal 18 nanti. Tanggal 18 itu sudah 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari Ahad itu. Hari Ahad sudah 8 hari ketika kita puasa nanti. Nah, tanggal 19 itu dia puasa Arafah namanya. Kalau tanggal 8 tadi Tarwiyah, tanggal 9 Zulhijjah itu nanti hari Arafah. Apa fadilahnya? Kalau puasa Arafah ini memang fadilahnya, nasnya memang kuat, yaitu as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Kita diampunkan dosa 2 tahun. Siapa yang puasa tanggal 9 Zulhijjah nanti, tanggal 19 Juli, itu diampunkan dosa 2 tahun. Tahun yang belakang dengan tahun yang depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
memberikan kita kekuatan untuk mampu untuk melaksanakan waktu-waktu kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang boleh saya sampaikan. Mungkin jikalau mungkin ada tanya jawab dan mungkin selanjutnya program-program selanjutnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh Bu, mungkin jikalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan silakan, ataupun mungkin ada program selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Dan secara selanjutnya kita langsung ke tanya jawab, sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Uti yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya Wijayanti. Ya. Saya mau bertanya tadi mengenai ibadah. Ya. Itu kan maksudnya kan terkadang itu ada rasa kayak entah itu bisikan, entah itu kayak malas terkadang mau entah itu membaca Al-Qur'an, entah itu, biasanya mengerjakan sholat sunnah seperti duha ataupun sholat belum tidur ataupun sholat malam. Itu kadang itu ada rasa kayak malas terus kita memaksa. Maksudnya kita paksa untuk kita niatnya karena kita karena kita udah terbiasa. Kedua karena kita ingin istiqomah selalu mengerjakannya. Terus kita paksa berat. Tapi di dalam kita mengerjakannya itu saat kan rasanya kayak berat sekali. Sebenarnya itu benar apa enggak? Maka itu apa wajar seperti itu? Atau memang ada masalah dengan diri kita? Terus yang pertanyaan yang kedua, masalah kita kayak berkurban, kayak bersedekah umpamanya. Kita umpamanya entah kenapa setiap kita mau mengeluarkan itu sebenarnya kita mempunyai uang, umpamanya cukup umpamanya. Tapi entah kenapa di saat kita mau mengeluarkan itu pasti ada kebutuhan yang secara mendadak, entah itu apapun itu. Terus tapi kita paksa, entah itu karena niatnya kita mumpung kita ada kesempatan kita selalu berusaha untuk istiqomah untuk mengeluarkan itu. Terus dengan cara mungkin hari ini bulan ini umpamanya nggak cukup, kita dengan cara pinjam untuk menutupinya, kita pinjam. Terus itu untuk niatnya untuk istiqomah, untuk menjalankan istiqomah itu. Biarpun kita dalam keadaan sempit, kita ingin tetap istiqomah mengeluarkan sedikit dari rezeki kita. Itu sebenarnya itu benarkah seperti itu atau memang itu bermasalah dengan diri kita? Terima kasih atas jawaban sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bu, summa la'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi memang syaitan itu selalu menggoda kita. Ini syaitan sudah memang profesional dari dulu. Setiap amal siapa saja. Kalau ditanya, siapakah yang maksum di dunia ini? Yang maksum itu adalah para nabi. Tingkatan sahabat saja, radhiyallahu anhum ajma'in, mereka pun banyak juga melakukan kesalahan-kesalahan. Kita tidak menafikan kemuliaan para sahabat, namun di antara para sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi saja, mereka pun ada juga terjadi kesalahpahaman, kesilapan. Bukankah kita mendengar ada kisah namanya Zulhuwaisirah. Ini kencing di masjid. Kencing di masjid. Ada sahabat yang dia sukanya jahil pada orang lain. Nah, maksudnya apa? Jadi memang kadang kesalahan-kesalahan itu selalu ada. Dari siapa nih? Dari syaitan. Jadi ketika ibu sholat tadi, kok ada perasaan malas dan sebagainya. Kebiasaannya Bu, kebiasaannya. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membimbing kita terus dalam segala perbuatan kita daripada perbuatan-perbuatan yang tak baik. Namun kadang-kadang itu masalah, kan itu hati dia mainnya. Syaitan itu dia apa yang ditembaknya, apa yang diganggunya. Nah, di kolbu kita, hati kita. Nah, kadang apa yang berpengaruh dalam hati kadang disebabkan oleh amal perbuatan kita hari itu. Maka ketika orang sholat, kalau ditanya, bagaimana sih caranya sholat yang khusyuk? Bagaimana sih caranya supaya saya dapat sholat itu betul-betul tawajuh kepada Allah? Sholat itu, jadi
Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadah, kemudian iqamis shalah. Lafaznya itu mendirikan sholat. Lafaznya itu bukan hanya sholat saja. Sholat, udah cukup. Nggak begitu. Tapi mendirikan sholat. Ada lafaz mendirikannya. Jadi apakah sholat saja? Rupanya tidak. Tapi mendirikan sholat. Bagaimana mendirikan sholat itu? Apa-apa saja perbuatan yang dilakukan sebaik-baiknya ketika menuju sholat, itu kita laksanakan. Sunnah-sunnahnya, apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kita perhatikan. Ketika mendengarkan azan, kita usahakan yang terbaik. Kita berusaha, kita dalam keadaan lemah, tapi kita berusaha. Ketika terdengar azan, Allahu Akbar, oh, waktunya sholat nih. Sebaik-baiknya sholat dilaksanakan ala waqtiha, pada waktunya. Sebaik-baik sholat. Kita berusaha. Kemampuan kita. Kita berusaha sholat pada waktunya. Yang kedua, ketika kita berwudu, itu wudu betul-betul. Diajarkan para ulama, ini bukan sunnah. Tapi diajarkan para ulama supaya koneksi hati kita itu terus kepada Allah. Dan dia akan berpengaruh di dalam sholat. Waktu kita berwudu, membasuh wajah. Basuh wajah ada doanya. Diajarkan para ulama. Imam Ghazali pun mengajarkannya dalam Ihya-nya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Mungkin yang pernah pesantren dulu ada doa seperti ini. Ya Allah, putihkanlah wajahku. Kita ketika mau membasuh wajah ini, kita doa, ya Allah putihkanlah wajahku, sebab nanti di akhirat ada orang yang hitam wajahnya. Jangan golongkan aku jadi orang yang hitam wajahnya. Putihkanlah wajahku ya Allah. Sekarang di dunia ini kita sibuk kadang untuk supaya glowing kan. Padahal kita sangat penting lagi supaya glowing ya wajah kitanya di mana? Di akhirat nanti. Gimana caranya? Waktu wudhu ini betul-betul dia diperhatikan waktu membasuh wajah nih. Doa kita. Doanya di mana? Paling tidak dalam hati kita. Ya Allah putihkanlah wajahku ketika nanti di akhirat nanti ada orang hitam wajahnya. Basuh tangan kanan. Ya Allah berikanlah catatan tangan kanan, catatan amalku dengan tangan kanan. Sebab nanti ada yang pakai tangan kiri, ada yang dari belakang. Tanda buruk itu, nggak bagus. Kita minta dengan tangan kanan. Ya Allah bantu aku dengan tangan kanan. Berarti dengan baik. Jangan dengan tangan kiri ya Allah. Rambut kita ya Allah haramkanlah rambutku daripada api neraka dan sebagainya. Hadirin rahmati Allah. Jadi apa yang dia dibuat sebelum sholat berpengaruh di dalam sholat. Apa yang dibuat sebelum sholat berpengaruh di dalam sholat. Kita baca mungkin berita mungkin corona dan sebagainya di Indonesia ini, kampung kita mungkin tak kena ada masalah dan sebagainya, masuk ketika kita baca itu biasanya nanti masuk ke dalam sholat. Apa saja yang kita bicarakan sebelum sholat biasanya kadang masuk di dalam sholat. Maka kita mesti memperhatikan apa saja sebelum sholat, itu kita perhatikan. Jadi bagaimana ketika sebelum sholat? Banyak zikir kepada Allah, baca Quran, itu satu. Jadi kadang ada amalan-amalan sebelum sholat dia berpengaruh pada waktu ketika sholat. Yang kedua, kita perhatikan makanan kita mungkin ada salah satu makanan yang mungkin kurang baik, mungkin masuk dalam hati kita. Nah, kadang itu bermasalah. Sebagaimana Syekh Ibrahim bin Adham itu, sholatnya itu kurang khusyuk. Sampai beliau ke Palestina sana, dari Irak menuju ke Palestina, sampai di Palestina sana, di Baitul Maqdis, beliau sholat. Terasa nggak enak betul sholat beliau itu. Dilaporkan, ternyata beliau lupa. Ada makanan kurma yang di pinggir jalan, itu beliau temakannya. Sebetulnya halal saja hukumnya istilahnya. Tapi beliau nggak enak karena nggak izin itu. Ternyata beliau kembali lagi ke Irak, dan beliau tanya siapa pemilik daripada kurma tersebut, sehingga selesaikanlah masalah tersebut, sehingga sholatnya kembali khusyuk. Jadi kadang masalah kolbu kita bermasalah, ada rasa malas dan sebagainya, kadang dari makanan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi apa Bu tadi? Ya kurban ya. Kurban kita ketika kita kurban mungkin karena kita istiqomah, ada masalah-masalah seperti itu juga. Jadi memang kita usahakan, kalau amalan sudah istiqomah, memang ada saja gangguan-gangguan setan ini, maka kita berusaha menepisnya. Pertama istighfar kepada Allah Ta'ala. Mau sholat tadi, baca kul a'udzu binnas. Nah, memang masalah-masalah malas dan sebagainya memang ada saja itu. Dan kita berusaha untuk kita mengikisnya sedikit demi sedikit. Dan kita berusaha untuk istiqomah. Oke, insya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ya. Ini
Ini sampai jam berapa, Bu ya? Halo, mungkin ada yang pertanyaan yang lain mungkin? Kalau nggak ada yang bertanya, boleh ditutup doa. MC-nya kemana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.